Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Anjar dan Bu Rineka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas refleksi tentang bab 1 teks deskripsi supaya kalian lebih paham dan mengerti tentang teks deskripsi. Masih ingatkan apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa yang dijelaskan secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang diceritakan. Kemudian apa saja tujuan, ciri, dan objek teks deskripsi itu? Tujuannya untuk membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, dan melihat. Cirinya bersifat khusus dan pendapat personal setiap orang. Nah, untuk ciri isinya itu terbagi menjadi bagian-bagian objek yang bersifat konkret atau nyata sesuai dengan keadaannya. Berikutnya, jenis teks deskripsi. Masih ingat nggak kalian? Ada 2 jenis teks deskripsi. Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua teks deskripsi yang berada pada teks lain. Jadi, ciri penggunaan bahasa teks deskripsi yang pertama, menggunakan kata khusus. Nah, bisa kalian baca ya pada buku pendamping. Menggunakan kalimat rincian, menggunakan kata sinonim, majas, rincian majas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan memanfaatkan panca indera. Nah, untuk strukturnya teks deskripsi yang pertama, diingat-ingat ini ya anak-anak. Yang pertama struktur itu adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Harus kalian ingat ya. Nah, kemudian menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan objek. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera kalian. Yang ketiga, menggunakan kata dengan kata dasar KPTS. Bagaimana penggunaan kata depan teks deskripsi? Penggunaan kata di. Di itu dipisah jika menunjukkan kata tempat. Di digandeng bila menunjukkan keterangan. Contohnya di sengaja. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS bisa kalian baca sendiri. Mengapa, kenapa luluh, dan kenapa tidak luluh. Ada alasannya dan ada contohnya. Bisa kalian baca ya. Kemudian kata umum dan kata khusus. Seperti pada soal latihan ulangan harian kemarin, kalian masih banyak yang salah. Kata umum itu yang bersifat umum, kata khusus yang lebih khusus lagi ya. Kemudian bagaimana langkah menulis teks deskripsi? Yang pertama, kalian harus menentukan subjek yang akan kalian deskripsikan. Kemudian membuat kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, carilah data dari subjek yang ditulis. Dan yang keempat, susun kalimat menjadi paragraf. Demikian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum.